Balik lagi ke akun YouTube channel Chrisvio HLS Pro, dan kali ini kita mau review salah satu rumah persembahan dari developer Paramount Land yang bernama Menteng Grand. Lokasinya strategis banget karena berada di pusat kota Gading Serpong yang sudah dikepung oleh banyak sekali area komersial yang sudah hidup, mulai dari tenan-tenan kuliner, sekolah, dan juga tempat rekreasi seperti mall dan juga pusat perbelanjaan. Dan area klasternya juga sudah rindang dan dipenuhi oleh penduduk, dan ada clubhouse-nya juga loh. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat. Seperti ini penampakan dari rumah Menteng Grand yang akan aku review. Seperti yang kalian lihat, rumahnya itu berkonsep modern tropikal banget dengan nuansa-nuansa warna abu-abu. Nah, kita mulai dari luas tanahnya dulu ya. Jadi, rumah ini ada dua tipe, mau yang badan ataupun yang hook. Nah, sementara untuk yang hook, sisa yang show unit yang ada di belakangku ini yang nanti kita akan masuk ke dalam dan review rumahnya bareng-bareng. Nah, luas tanahnya itu ada di 300 meter persegi dengan dimensi 12 dikali 25. Luas bangunannya ada di 330 meter persegi. Atau kalau misalnya yang show unit ini karena posisinya ada di hook, jadi memiliki tanah samping yang jauh lebih besar di luas tanah 375 meter persegi dengan luas bangunan 331 meter persegi. Rumahnya 2 lantai dan gak usah lama-lama, langsung aja kita review. Kita mulai dari area depan rumahnya dulu, yaitu area carportnya. Carportnya ini punya selasar yang lebar banget, yang dimana fungsinya bisa parkir mobil itu lebih dari 3. Ini bisa taruh di depan 3 mobil. Lalu untuk carportnya juga udah besar banget karena udah muat untuk 2 mobil. Jadi totalnya kalau kalian beli rumah di Menteng Grand ini, kalian bisa parkir up to 5 mobil di depan rumah. Dan area ini adalah area milik kalian, bukan milik umum. Jadi orang-orang lain nggak bisa parkir di area depan rumah kalian. Nah, kita masuk lagi ke dalam. Untuk area carportnya, lantainya ini keramiknya udah pakai batu alam, jadi nggak bakalan licin kalau misalnya lagi hujan atau kena air. Dan aku salfok banget sama area carportnya. Di atas ini udah dilapisi oleh beton-beton dan udah ada aksen-aksen kayunya yang lebih menarik dan estetik lagi. Udah ada tempered glass kaca seperti ini. Jadi kalau di siang hari tuh cerah banget, pastinya bakalan lebih bagus lagi untuk penampakan depan rumahnya. Nah, buat yang salfok ada 2 pintu di belakang aku. Yang sebelah kiri aku ini adalah pintu utama. Dan yang sebelah kanan ini adalah pintu menuju ke service area. Kita bakalan masuk dari pintu utama, nanti aku bakalan kasih lihat layout secara menyeluruh dari rumahnya. Yuk kita lihat. Dari pintu masuknya aja udah kelihatan mewah banget karena yang pertama udah pakai double door. Yang kedua, ukurannya juga tinggi banget, hampir setinggi sampai ke ceilingnya. Jadi bener-bener dari pintu utama aja udah kelihatan mewah dan grandnya juga. Dan yang terpenting, rumahnya udah pakai smart door lock with kamera, mereknya Dexon. Jadi ini aman banget, kalian bisa lihat dari dalam rumah tamu siapa yang lagi datang ke rumah kalian. Nah, masuk ketemu dengan area ruang tamu yang ukurannya juga menurut aku ini bener-bener luas dan lebar banget. Cocok untuk kalian yang memang punya keluarga besar. Nah, ruang tamunya ini bisa diduduki sampai 6-seater loh teman-teman. Dan untuk interior-interior ini, kalau misalnya kalian beli rumah yang inden, yang kosongan, ini semua nanti bakal dapatnya polosan. Tapi kalau misalnya kalian bakalan beli show unitnya, ini udah kalian dapetin yang kalian semua lihat di video. Untuk lantainya juga udah dipakein granit ukuran 120 x 120 yang bermotif marmer. Jadi bener-bener cantik banget, warnanya juga netral, bagus, dan menyatu gitu dengan tema rumahnya. Nah,
kita masuk lagi ke area dalam. Ini ada partisi yang memisahi dari area ruang tamu menuju ke area inti dari rumahnya, yaitu ruang keluarga dan juga dining area. Aku mau kasih lihat dining areanya dulu. Ini ukurannya besar dan dia cerah banget. Kenapa? Karena punya bukaan jendela dari depan rumah dan juga dari taman yang berada di tengah-tengah rumahnya. Nanti aku kasih lihat ya. Untuk mejanya juga ukurannya besar karena muat sampai kapasitas 8 seater, tapi ukurannya space-nya masih nyaman banget untuk orang berlulu lalang. Di belakang ini ada area dry kitchen-nya. Kalau misalnya kalian beli rumah kosongan, ini nggak dapet ya, tapi kalau beli show unit, semua yang kalian lihat udah kalian dapetin. Di belakang masih ada pintu terpisah menuju ke area dapur kotor. Nah, aku mau kasih lihat dulu area dapur kotornya. Ini ukurannya juga nggak kalah luas, walaupun area servis, tapi juga dibuat semaksimal mungkin sama si developer Paramount Land. Untuk area dapur kotornya ini double layer di sebelah kiri dan kanan, tapi kalau kalian beli kosongan belum kalian dapetin ya. Untuk kitchen setnya, cooker hood, terus untuk storage atas bawah ini belum kalian dapetin. Yang udah kalian dapetin itu cuman top table-nya, sinknya, nah itu udah kalian dapetin, sama ini juga udah kalian dapetin. Tapi sisanya yang lain juga belum, seperti kulkas ini juga belum kalian dapetin. Kita melipir ke sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan ini ada tangga menuju ke area outdoor yang ada di lantai 2. Nanti aku kasih lihat dari atas aja. Dan kita masuk lagi ke dalam. Ini masih ada storage area yang posisinya persis di bawah tangga, karena memang biasanya area bawah tangga itu digunain untuk jadi storage area ataupun powder room. Nah, kalau di sini dijadiin area storage. Kalau misalnya kalian mau taruh alat-alat perkakas atau alat-alat buat bersih-bersih rumah, taruh di bagian ini, rumah bakalan kelihatan rapih banget. Ada satu pintu. Nah, pintunya ini menuju ke taman yang ada di tengah-tengah rumah. Nanti aku kasih lihat ya, biar kalian nggak bingung sama layout keseluruhan dari rumahnya kayak gimana. Tapi ini nanti bisa diakses dari service area maupun dari ruang tengah yang dari pintu utama. Nah, kita kembali lagi ke ruang utama yang ada di rumah ini, yaitu ruang keluarganya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ruang keluarganya itu bener-bener besar banget ukurannya. Bahkan ini di show unit aja udah ditaruh sofa letter L, bisa muat sampai 6-8 packs, itu pun masih nyaman banget. Space untuk orang jalannya masih sangat luas. Lalu, jarak dari sofa menuju ke TV-nya itu juga panjang banget, lebar banget, jadi orang juga nyaman kalau misalnya mau ngumpul-ngumpul di rumah kalian. Nah, aku mau kasih lihat dulu di lantai 1 ini spesial banget, punya 2 kamar tidur yang dimana master bedroomnya aja ada di lantai 1 loh. Tapi sebelum aku kasih lihat master bedroomnya dulu, aku mau kasih lihat kalau ada 1 kamar tidur yang bisa digunain untuk kamar tidur tamu ataupun kamar tidur orang tua kalian yang memang tinggal bareng sama kalian. Ini bisa ditempatkan di kamar ini karena ukurannya besar banget. Kalian bisa lihat ya, ini ukurannya bener-bener memanjang aja dan punya jendela yang besar dengan view langsung menghadap ke depan rumah. Nah, kalau kalian notice, ini udah ditaruh kasur ukuran 160, masih bisa taruh nakas di kiri kanan. Di samping masih ada meja rias untuk dandan-dandan dan ada lemari serta storage areanya untuk rak-rak taruh barang-barang pribadi. Nah, dan yang menariknya lagi, kamar tidur yang ada di lantai 1 untuk tamu aja itu udah ada kamar mandi dalamnya. Untuk kamar mandinya sendiri ukurannya juga besar banget, sangat nyaman, terpisah dari area kering dan juga area basahnya, dipisahi oleh kaca, dan ini nanti sudah kalian dapatkan ya untuk kacanya. Lalu untuk klosetnya, semua sinknya itu semua sudah by Kohler, pastinya kualitasnya premium banget.
Dan untuk kaca yang kalian dapatkan itu nanti akan standar developer. Tapi kalau kalian beli nanti yang show unit itu akan sesuai dengan yang ada di video ini. Vanity box, top table semua sudah kalian dapatkan. Dan yang lebih menariknya lagi, untuk area showernya itu sudah double head. Dan aku suka banget sama keramik yang dipakai di area showernya karena nuansanya itu biru-biru, yang dimana nuansanya ini sangat cocok banget untuk area kamar mandi. Sekarang kita balik lagi keluar dan lokasinya itu persis di sebelah kamar tidur tamu. Itu ada satu powder room untuk tamu-tamu kalian yang lagi berkunjung ke rumah, nggak perlu masuk ke dalam kamar kalau misalnya pengen ke toilet gitu ya. Nah, ukurannya kurang lebih sama dengan kamar mandi yang ada di kamar tidur tamu tadi. Untuk top table-nya juga semua sama, furnish-nya, tapi untuk di bagian rak storage ini belum didapetin ya, karena memang ini permainan interior aja. Untuk sinknya, toiletnya semua sudah full by Kohler, dan memang nggak ada area mandi karena ini powder room, tidak digunakan untuk mandi. Sekarang kita balik lagi ke area ruang utamanya, dan ini yang lagi-lagi sangat spesial, yaitu area tamannya. Kalian bisa lihat ya, area tamannya ini bener-bener lebar banget. Dan ini sangat panjang teman-teman, dia panjang banget, berada posisinya di tengah-tengah rumahnya, yang dimana posisi taman ini bikin setiap ruangan yang ada di rumah ini terekspos oleh cahaya, dan juga sirkulasi udaranya pastinya akan lebih maksimal lagi. Kalau misalnya kalian pengen bikin jadi kolam renang ataupun kolam ikan, itu bisa banget, nanti tinggal disisain aja karena kurang lebih ini lebarnya sekitar 5 meteran. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja sama ukurannya. Tapi kalau mau dibikin taman seperti ini kayak yang ada di show unit, itu juga menurut aku udah cukup dan udah bagus banget. Selain itu, ini di belakangnya persis yang sekarang aku lagi berdiri adalah pintu menuju ke kamar tidur utama yang ada di lantai 1. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini adalah pintu utama dari kamar tidur utama yang ada di lantai 1. Kita ke sisi kanan aku dulu. Ini ada area kosong sebenarnya, nanti kalian akan dapetinnya kosongan, tapi kalian bisa pasang sebagai lemari seperti ini kalau kalian punya barang-barang yang lumayan banyak nih, kayak misalnya tas, sepatu. Nah, itu koleksi-koleksi kalian bisa taruh di sana. Melipir ke sebelah kiri, ini adalah area untuk tidurnya. Tapi aku mau kasih lihat dulu ke area walk-in closetnya yang bener-bener panjang banget. Ini sebenarnya semua permainan interior, tapi bisa dijadiin inspirasi untuk kalian yang pengen bikin interior mirip-mirip dengan show unit. Kalau kalian merasa cocok, bisa dibikin area walk-in closet dengan pintu yang banyak dari atas sampai ke bawah. Semua storage-nya bisa dimaksimalkan banget. Ada area wardrobe untuk meja rias, dan sudah ada kamar mandi dalamnya. Kalian harus lihat kamar mandi dalamnya bener-bener lebar banget. Dan kalau misalnya kalian notice, ini udah ada kloset yang otomatis, udah ada pencetan-pencetannya juga. Jadi kalau misalnya kalian masuk terus nanti kena sensornya, itu bakalan kebuka kayak yang tadi aku udah kasih lihat. Ini area top table-nya, vanity box, semuanya itu udah termasuk, sudah include full by Kohler, semua sanitary. Ada bathtub-nya juga yang pastinya udah kalian dapatkan, dan ada area untuk mandinya sendiri. Ini terpisah, dilapisi oleh pintu kaca, sudah double head shower juga. Untuk keramiknya juga sudah full sama seperti yang ada di video. Aku suka banget sama motif dan warnanya karena bener-bener nuansanya tuh sangat cocok untuk kamar mandi. Dan yang aku notice lagi, di kamar mandi pun sirkulasi udaranya sangat diperhatikan karena ini ada bukaan jendela. Ya, bukaan jendela itu menghadap ke belakang rumah, area belakang rumah, yang dimana ini void sekitar 1 meteran, dan ini bisa membuat sirkulasi udara dan cahaya lebih bagus lagi pastinya. Oke, sekarang kita balik lagi ke area kamar tidurnya. Nah, aku mau kasih lihat sekarang kamar tidurnya itu seperti apa sih, dan luasnya tuh seberapa luas. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oh iya, untuk lantainya semua sudah diganti laminated floor. Sudah kalian dapatkan laminated floor. Dan ini adalah area kamar tidur utamanya. Kalian lihat ya, ini bener-bener besar banget. Bahkan aku belum nemuin rumah dengan kamar tidur utama selebar ini, 12 meter panjangnya.
Dan ini cukup banget untuk kalian deh pokoknya yang punya keluarga besar atau yang pengen punya kamar tidur dengan ranjang yang ukurannya besar-besar banget. Nah, ini cocok banget kalau misalnya kalian mau taruh barang-barang yang banyak, kayak contohnya di show unit udah ada kasur ukuran besar, masih muat nakas di kiri kanan. Lalu di depannya karena masih ada space yang sangat luas, itu masih muat taruh sofa, meja, kursi, dan juga taruh meja untuk TV-nya juga. Jadi bener-bener ukurannya besar banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau taruh sofa lagi, kalian pengen taruh kursi pijat misalnya, atau sesuai kebutuhan kalian aja, menurut aku masih bisa banget karena memang space-nya itu sangat amat-amat lebar. Nah, untuk jendela itu ada dari dua sisi. Sisi yang kiri ini merupakan sisi dari taman yang ada di tengah rumah tadi yang aku udah kasih lihat. Jadi kalau misalnya kalian rubah area taman ini jadi kolam renang atau jadi taman yang cantik banget, itu view dari kamar master itu benar-benar bagus banget. Nah, untuk di sisi sebelah kanan ini sebenarnya masih ada area void lagi terbuka seperti ini. Jadi kamar utamanya tuh nggak langsung nempel sama tembok yang ada di belakang rumah. Makanya menurut aku ini bagus banget sih penataannya. Penataan layout dari developer itu bener-bener bagus. Nah, sekarang kita udah selesai mereview area lantai 1 dari rumah ini. Aku mau kasih lihat ke lantai 2-nya, yang dimana ada 2 kamar tidur anak, masih ada 1 ruang keluarga, dan juga 1 study room. Yuk kita lihat. Nah, sambil aku naik ke atas, aku mau kasih lihat kalau di area bawah tangga aja masih ada gudang atau yang bisa digunakan sebagai storage area untuk taruh barang-barang pribadi kalian. Dan kalau kalian beli rumahnya posisi hook, ini bakalan dapat lebih taman di samping, yang dimana ini bisa nambah sirkulasi udara dan cahayanya juga. Sekarang kita lihat ke lantai 2-nya ya. Nah, ini adalah area yang ada di lantai 2 dari rumah Grand Menteng di Gading Serpong. Pertama-tama, pas kita naik itu langsung ketemu dengan area ruang keluarga kedua. Karena ini berada di lantai 2, walaupun lantai 1 tadi udah ada ruang keluarga. Di lantai 2 ini areanya itu open space. Jadi dia aslinya kalau kalian beli yang unit in dan kosongan, itu bakalan dapat dari sini sampai ke ujung sana tuh kosong. Tapi memang di show unit ini, dia sudah ada partisi yang memisahkan antara mini family space yang ada di lantai 2 yang seperti ini dengan area studinya yang ada di belakang. Nanti aku kasih lihat ya, tapi sebelum itu, di sisi kiri aku, di pojokan, itu ada pintu menuju ke area outdoor yang ada di lantai 2. Tapi kita nggak masuk ke sana karena sekarang lagi ada perbaikan. Nanti aku kasih lihat untuk overlay-nya seperti apa. Dan ini kalau dijadiin area ruang keluarga benar-benar besar banget. Karena sofa yang udah dipakai itu juga udah besar, ukurannya L. Masih bisa taruh TV, taruh meja, itu space-nya masih benar-benar bagus banget. Di belakang masih ada study area yang ukurannya juga besar. Kalau misalnya kalian pengen jadiin kamar tidur, sebenarnya masih bisa banget, tinggal kalian partisiin aja. Tapi kalau kalian nggak butuh kamar tidur lebih dari 4, menurut aku udah cukup banget. Kalian tinggal ambil inspirasi aja seperti di show unit. Ini dijadiin family space di lantai 2 yang lebih private lagi. Lalu di belakang kalian bikin partisi untuk dijadikan study area untuk anak-anak kalian ataupun untuk kalian gitu yang mau bekerja. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur anak. Kita masuk satu-satu ya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Dan aku mau note, setiap kamar tidur di rumah ini sudah ada kamar mandi dalamnya. Ini adalah kamar mandi di kamar tidur anak yang pertama. Ukurannya juga menurut aku ini untuk ukuran kamar tidur anak ini udah gede banget ya.
Untuk area top table, vanity box, semua kaca udah kalian dapetin. Sanitary pun sama, walaupun kamar tidur master, kamar tidur anak, semua sudah full by Kohler. Area basah dan kering terpisah. Keramiknya juga sudah sama persis. Sudah kalian dapatkan partisi kaca dan juga showernya udah pakai double head shower. Sekarang kita ke area tidurnya ya. Nah, lantainya juga sudah full laminated floor. Dan untuk area tidurnya juga besar banget karena kasurnya ini kalau kalian lihat ini sudah dipakein kasur ukuran 160, masih muat nakas di kiri kanan, masih ada area belajarnya, meja belajar ini full dari ujung sini sampai ke ujung sana. Menurut aku ini ukurannya besar banget. Kalau misalnya kalian pengen bagi dua, ini area meja belajar, ini area nonton TV, atau kalian pengen lemarinya dibanyakin pintunya, itu juga bisa banget, tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan anak-anak kalian aja. Nah, dan yang spesialnya lagi, kamar tidur anak aja itu masih mendapatkan balkon. Nah, balkonnya ini kita keluar bareng-bareng ya. Balkonnya ini berbentuk pintu dan udah ada kuncinya. Kalau misalnya anak kalian masih kecil, dirasa belum terlalu aman untuk punya balkon seperti ini, menurut aku nanti ditutup aja karena dia bukan tipe yang sliding door untuk area balkonnya. Nah, ini balkonnya memanjang dari ujung sini sampai ke ujung sana karena memang balkonnya itu jadi satu antara kamar tidur anak yang pertama dan juga kamar tidur anak yang kedua. Jadi kalau misalnya nanti sama-sama keluar itu bakalan ketemuan walaupun di dalam rumahnya nanti dibatasi oleh tembok. Nah, view-nya itu langsung menghadap ke depan rumah, cantik banget, ya kan? Dan juga view dari klasternya ini juga udah asri dan hijau sekali. Sekarang kita masuk lagi dan aku mau kasih lihat ke kamar tidur anak yang keduanya. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang kedua yang posisinya persis di sebelah kamar tidur anak pertama. Kalau misalnya kalian masuk ke dalam, memang ukurannya kurang lebih, agak lebih besar sedikit, tapi nggak terlalu terlihat, nggak terlalu signifikan. Jadi kalaupun anak kalian yang di sebelah nanti nggak bakal iri-irian sama anak yang tidur di kamar ini, karena kurang lebih sebenarnya ukurannya sama. Oke, untuk kasurnya juga bisa ditaruh ukuran 160, 180, 200. Menurut aku masih cukup banget. Di sebelahnya masih ada nakas. Terus masih ada storage area, ada meja belajar. Tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan anak-anak kalian. Lalu di belakangnya ada kaca dan juga pintu menuju ke balkon yang tadi aku udah kasih lihat yang nembus dari kamar tidur anak yang pertama. Dan di depan ini masih ada rak-rak yang dimana kalau misalnya di show unit udah kalian dapetin, tapi kalau kalian beli unit kosongan ini belum ada. Kalau misalnya kalian mau taruh rak bisa, atau kalian mau ganti jadi TV, tinggal taruh kabinet aja sedikit terus kalian bikin TV menempel, itu udah pas banget dan lebih nggak makan banyak space ataupun banyak tempat ya. Nah, di sini ada area untuk lemari-lemari pakaian. Menurut aku ini ukurannya pas dan besar banget untuk ukuran kamar tidur anak karena dia juga dari atas sampai ke bawah full. Pintunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan di kamar tidur anak aja lemarinya bisa muat 6 pintu loh. Dan di sebelahnya persis langsung terkoneksi ke kamar mandi yang ada di kamar tidur anak kedua. Ukurannya sama persis, semua layout, desain, sanitary full by Kohler udah kalian dapetin. Top table, kaca, untuk keramiknya itu juga udah kalian dapatkan persis yang sesuai di video. Untuk partisi kaca, shower udah double head, semua udah kalian dapatkan. Jadi ini adalah full home tour dari rumah Menteng Grand yang ada di Gading Serpong ini. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya kan, harganya berapa sih dari show unit maupun unit kosongan dari rumah ini? Nah, buat yang udah bertanya-tanya harganya berapa, kalau kalian beli rumah kosongan di Grand Menteng ini harganya start dari 10,5 miliaran aja. Murah banget kan, kalian bisa dapetin rumah 2 lantai, tapi luas tanahnya besar banget dengan luas bangunan yang juga nggak kalah besar, apalagi kalau spek-spek yang kalian dapat sudah sepremium itu. Atau kalian suka nih dengan show unit yang tadi aku udah review, udah aku kasih lihat, dan kalian rasa kalian tuh tipe orang yang nggak mau ribet, pengen langsung bawa
bawa badan dan bawa barang-barang pribadi seperti baju-baju aja ke dalam rumahnya, menurut aku kalian mendingan beli rumah show unitnya aja, karena memang show unit di Grand Menteng ini lagi di open buat dijual juga dengan harga 16 miliaran aja. Nah, kalau misalnya kalian beli rumah tipe hook seperti yang ada di show unit, ini taman akan kalian dapatkan, plus masih ada taman di samping lagi yang ukurannya benar-benar besar sekali. Jadi untuk kalian yang udah suka sama rumahnya dan pengen visit ke show unitnya, langsung aja janjian survei sama Chris Vio Hales Pro di nomor ini. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita lainnya di TikTok dan juga di Instagram. Jangan sampai ketinggalan karena kita bakalan banyak banget share promo-promo dan juga properti update setiap harinya. See you on the next video, bye-bye!